Jadi kali ini aku pengen bercerita tentang apa sih bedanya selama aku tinggal di China dan lokasinya ini di perkotaan, dan yang kedua terakhir ini aku tinggal di pedesaan. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya kan, kalau aku pernah tinggal di kota di rumah ini kan pas banget di pusat SCBD, pusat kota Lu'an. Dan aku tinggal di sini sebelumnya itu 2 tahunan ya kalau nggak salah ingat. Pokoknya pertama kali aku datang ke China itu setelah pandemi berakhir, dan aku tinggal sama mertua di rumah ini karena kebetulan memang hanya ada satu rumah. Mertuaku di kota ini nggak punya rumah lain, apalagi kayak suamiku juga belum punya rumah sendiri atau belum mampu beli rumah sendiri ya. Jadi kita semua kumpul jadi satu karena kan Mas Jia ini anak tunggal ya. Jadi ya ada istilahnya, kita kalau di keluarganya Mas Jia biasanya itu rata-rata memang tinggal satu rumah sama mertua, ayah dari bapak mertua kayak gitu. Hampir semua keluarga di keluarga bapak mertuaku kebudayaannya kayak gitu. Kadang mungkin ada juga yang beberapa orang bisa mandiri ya, bisa beli rumah sendiri, hidup sendiri kayak gitu juga ada. Jadi balik lagi ke keluarga masing-masing. Dan kalau misalkan aku kemarin sudah pindah ke rumah yang sebelumnya aku review juga di 20 tahun yang lalu, itu nggak pernah dihuni semenjak kayak Mas Jia lahir. Dia udah di tempatnya nenek ya, jadi rumah itu cuma dipakai sekitar 1 atau sekitar 2 tahun aja gitu kan, cuman nggak full gitu, cuman untuk singgah aja 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Terus mertuaku kan emang dari muda sampai nikah sampai punya anak itu tuh merantau di kota terus. Jadi 20 terakhir nggak pernah dihuni, baru aku yang menghuni. Aku udah sekitar 5 bulanan ini ya, aku baru tinggal di desa itu. Kalian bisa lihat aktivitas kita. Ya aku baru beradaptasi juga ya di situ. Dan kalau perbedaannya sendiri untuk tinggal di kota dan di desa, otomatis ya kalian bisalah dinalar sendiri perbedaannya. Kalau di Indonesia kan hampir sama juga istilahnya, kita ditinggal di kota pusat, deket mall, deket pusat perbelanjaan, perekonomiannya, pusat entertain, ada bioskop dan sebagainya kayak gitu kan, mungkin lebih nyaman. Cuman balik lagi tergantung sama kebutuhan, apakah gaya hidup kita itu cocok enggak kayak gitu, memang sehari-hari butuh entertain kayak gitu atau enggak. Jadi balik lagi, kalau di kota juga enaknya kayak gitu, kalau di desa emang jauh dari entertain ya, apalagi mall, karena minimarket aja paling warung-warung kecil aja kalau di desa aku. Terus kalau untuk pasar juga, pasar tradisional mungkin lebih banyak, cuman nggak selama buka tutupnya. Kalau di desa itu biasanya pagi-pagi jam 9, jam 10 itu udah pada banyak yang tutup, udah pada kosong gitu. Nanti paling buka lagi sore hari sebentar, 1 atau 2 jam aja. Kalau di kota kita bisa belanja kapanpun, mau jam 5 pagi, jam 5 sore, bahkan jam 10 malam pun masih ada yang jualan sayur-sayuran. Entah itu di supermarket, entah itu di pasar tradisional, biasanya masih ada yang buka. Dan ada lagi, yaitu kebutuhan untuk sekolahan. Jadi biasanya kalau di kota itu dekat sama fasilitas sekolahan yang lebih terjangkau ya, maksudnya mungkin dari segi fasilitas, terus kayak dekat sama rumah. Kalau misalkan di pedesaan, biasakan sekolah-sekolahnya agak jauh dari rumah-rumah penduduknya gitu. Mungkin adanya di pusat sentral alun-alun desa tersebut kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau misalkan tinggal di desa juga ada fasilitas sekolah, publik sekolah, cuman levelnya memang berbeda dengan di kota kayak gitu ya. Perbedaannya di situ. Kalau di Indonesia kan tetap tergantung sekolah pemerintah atau swasta, entah itu di desa atau di kota, sama aja kan. Di sini juga tergantung sama lokasi dan juga level-levelnya kalau sekolahan itu. Jadi kalau misalkan anak kalian pengen sekolah di level ABC kayak gitu ya, tergantung anaknya pinter atau enggaknya, kan ada nilai skornya. Terus yang kedua biasanya tergantung sama biaya. Kalau di Cina juga ada biaya juga, ada biaya kayak fee-nya tinggi, ada yang juga rendah kayak gitu. Kalau di kota kebiasaannya rumah-rumah itu kebanyakannya di apartemen, karena kan tanah di Cina itu sangat minim ya, jadi ya rakyatnya banyak, jadi mereka tuh pembangunan apartemennya tuh banyak banget. Bahkan setiap tahun itu selalu ada apartemen yang baru. Karena apa? Karena kan di Cina itu sebelumnya tanah itu kan milik negara,
rumah itu juga bukan hak milik kita selamanya. Walaupun kita beli mahal miliaran, tetap ada jangka waktunya. Oleh karena itu, apartemen itu selalu ada pembangunan baru terus, karena pasti akan di-upgrade. Juga kadang-kadang mungkin kan ada masa-masa orang akan pindah ke tempat yang lebih bagus mungkin, atau mungkin yang lebih modern kayak gitu kan. Kayak mungkin tahun 60 tahun sebelumnya ini rumah dulunya bagus, era sebelumnya dan sekarang pasti berbeda gitu. Mungkin kalau udah di tahun 2025 ini banyak gedung-gedung pencakar langit sudah tinggi-tinggi, fasilitasnya lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau dibilang kenapa kok mau beli rumah yang harganya mahal-mahal, ya kan rakyat Cina sudah tahu, sudah paham. Jadi kalau orang lain yang mungkin nggak tinggal di Cina ya mungkin bakal bilangnya seperti itu. Tapi kami yang orang-orang China lokal ya, mereka mau hidup nyaman, ya mereka bisa beli sesuai dengan budget atau uang dana mereka sendiri untuk kenyamanan mereka. Ada juga kalau misalkan beberapa orang yang mungkin pingin lebih privat, ada juga rumah yang cuma satu blok. Aku pernah di video wedding saudara aku pernah kasih contohnya di depan sini, di depan situ tuh ada kayak rumah yang blok apartemennya itu cuma satu gedung. Jadi 2 atau 3 lantai, cuma satu pemilik aja. Jadi nggak campur satu apartemen gitu. Itu harganya mahal banget itu. Gitu ya perbedaannya. Jadi kalau di kota seperti ini, pemilihan tempat mungkin dia lebih prefer tinggal di kota karena kelak sekolah anaknya lebih dekat, lebih gampang fasilitasnya dan transportnya. Makanya kadang-kadang berapa asrama di sekolahan itu kan diperuntukkan untuk anak-anak yang mungkin jauh dari rumah dan mereka kayak nggak bisa bolak-balik ke rumah. Mereka lebih ke asrama di sekolahannya. Jadi ada juga, dulu Mas Dia juga gitu, dia di asrama terus karena orang tuanya kerja gitu kan, dia di asrama terus akhirnya berapa tahun dia pindah di kota Lu'an sini. Dulu dia di desa sana tapi ikutnya asrama karena nggak ada yang ngurusin gitu kan. Kalau udah asrama kan biasa sudah deket sama kantin, makan, belajar tinggal belajar gitu, jadi nggak pusing. Terus dia pindah lagi ke kota, SMA kalau nggak salah ya, baru dia bisa berangkat sendiri, pulang sendiri kayak gitu kan kalau udah SMA. Terus pas kuliah Mas Dia pergi ke luar kota juga. Jadi kayak orang tuanya kan sibuk cari kerja, dia kayak hidup mandiri banget gitu loh Mas Dia tuh dari kecil. Makanya aku sangat salut juga sama Mas Dia. Emang masa kecil dia itu bener-bener jauh dari orang tuanya. Perhatiannya tuh orang tuanya cari uang. Sampai sekarang ibunya pun lebih memilih untuk cari uang. Jadi kadang untuk saat-saat ini aja beliau kayak mungkin sudah ada cucu, pengennya main sama cucu. Jadi kadang-kadang ketika dia punya libur senggang, dia langsung pengen main sama Nana terutamanya ya. Nah, jadi di sini aku pengen cerita sedikit karena banyak juga pertanyaan kalau di sosial media itu kan, perbedaannya apa sih selama aku tinggal di kota. Jadi kemarin itu kan perbedaan di kota. Nah, sekarang aku ada di desa. Jadi kalau rumahku yang di desa ini, kalau bagi kalian yang belum melihat video aku baru tinggal di desa ini sekitar 5 bulan menuju ke 6 bulan. Jadi sebelumnya aku tinggalnya di kota ya, di pusat kota Lu'an. Dan karena Mas Dia itu kan tinggal kerjanya itu kan di sini, di desanya nenek, di desa seberang sana. Jadi dulu itu LDRan, pulang pergi di Laju, walaupun deket lah jaraknya karena kan ini kan perkampungan di pinggiran kota gitu kan. Jadi ya pulang pergi terus kadang-kadang Mas Dia tinggal di rumah nenek. Jadi karena setelah aku balik dari Indonesia, ketika aku balik ke China lagi, ada di video sebelumnya, ini rumah baru direnovasi. Jadi rumah ini 20 tahun itu tidak pernah dihuni. Jadi baru dihuni lagi oleh aku setelah aku balik dari Indonesia dan udah direnovasi dalamnya. Dan dulunya, kalau kalian yang nggak ngerti ya, kalau zaman dulu itu kamar mandinya di situ. Itu yang di belakang situ. Jadi satu rumah kecil-kecil di luar. Kalau rata-rata kebanyakan orang China zaman dulu kayak gitu. Kalau di tempat aku ya, di kota ini. Dan berapa saat masih sering digunain. Tapi karena ada kamar mandi di dalam, karena ada aku, jadi ya udah aku pakainya di sini. Aku nggak pernah sama sekali pakai kamar mandi di luar. Karena di situ nggak ada apa-apa, cuman kayak lubang aja udah, nggak ada air juga, nggak ada
Kalau di rumah nenek juga gitu, makanya aku nggak sedikit betah kalau di rumah nenek ya, karena kamar mandinya di luar, nggak ada kamar mandi dalam tuh sama sekali. Kalau malam pun cuman pakai ember dibasuh-basuh aja kayak gitu. Jadi kalau dulu zaman awal-awal aku di China, terus pernah nginep di rumah nenek, aku cuman 3 hari aja, aku nggak betah banget, karena apa ya, mau mandi juga cuman pakai ember aja kayak mandi bebek gitu loh. Terus kalau mau hajatan ya udah, kalau nggak terpaksa banget kalau zaman dulu itu. Dan sekarang sih alhamdulillah aku udah bilang kalau aku butuh kamar mandi dalam privasi, jadi dibikinin kamar mandi kecil kayak gitu. Yang penting lengkap, ada toilet, ada bindetnya ya, ada untuk apa namanya, tempat wudhu juga, ada pancurannya kayak gitu sih. Nih hujan situasinya, dari kemarin sampai sekarang hujan. Ya udah lebat banget apa pinggirannya. Mas Jia tuh nggak pernah bisa waktu bersihin kayak gini tuh. Ini ladang jagungnya udah hilang ya, udah dipanenin, udah kering. Hujan dari kemarin. Nah ini kamar mandinya ya. Ini masih ada, kadang-kadang mertuaku juga masih sering pakai kalau mau buang hajat gitu ya. Kalau rumah sebelah rumah ini juga kadang masih pakai. Andi. Nah ini kamar mandi tempat aku, bikin di bawah apa namanya, di bawah tangga ya, kecil. Jadi tetap ada wastafel buat cuci-muci. Terus harus ada showernya ya, sama kayak di apartemen. Kalau di apartemen di China kan semua sudah ada shower, terus sudah ada pancurannya kalau buat wudhu, showeran, terus ada kloset. Terus yang utama juga aku wajib banget pasang bindet kalau di rumah aku. Buat bindet ya. Ini kalau di rumah kota belum ada, tapi kalau di sini wajib banget. Nah, jadi kayak gitu sedikit kalau perbedaan antara di rumahku yang di kota dan di rumahku yang di desa. Dan untuk pengalamannya sendiri, kalau menurut aku selama tinggal di sini kan, aku tinggal di sini nggak ada takut-takutnya. Maksudnya kayak kalau di Indonesia kan, mohon maaf ya, ada rumah lama gitu kan, pastinya kan kayak agak gimana gitu. Aku juga sering sih, maksudnya kayak awal-awal tuh kayak agak nggak nyamannya tuh karena kayak hening banget gitu kan kalau di desa. Karena kalau zaman di Indonesia kan jam 6 maghrib aja di desa-desa udah pada gelap, sepi gitu kan. Sama di sini juga, di sini tuh kayak kalau sudah menjelang matahari terbenam gitu tuh kayak orang-orang udah ya udah di rumah, karena kan rata-rata di sini orang lansia, orang tua-tua gitulah, anak-anak gitu. Jadi kayak udah di habis makan malam ya udah mereka istirahat. Kalau mau nonton TV, mau istirahat biasa kayak gitu. Jadi udah kayak tenang gitu. Apa tempatnya tuh udah kayak sunyi, udah damai gitu rasanya, nggak ada hiruk pikuk aktivitas suara-suara apapun. Kalau di kota kan, kalau misalkan apalagi deket sama pusat entertain gitu pasti selalu rame juga. Tapi kalau di kota, di rumah ibu mertuaku tuh nggak terlalu rame. Jadi ya rame-rame biasa aja sih, nggak yang full 24 jam. Dan kalau untuk kenyamanan sendiri sih sama aja sih, tinggal di Indonesia, di China. Menurut aku hari-hari ya sama aja kayak ibu rumah tangga lainnya, ngurus anak, masak, makan. Waktunya main-main ya main-main kayak gitu sih. Nggak ada perbedaan signifikan istilahnya, sama aja. Cuman ya bedanya kan mungkin kayak anggap aja aku kayak di negara sendiri di Indonesia gitu kan. Cuman bedanya ya di sini aku nggak ada teman untuk saling berbaur dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia kayak gitu. Berbaur ya dengan orang-orang berbahasa lain kayak gitu. Jadi makanya harus banget bisa bahasa Mandarin kalau bisa ya. Apa? Hujan. Hujan jadi. Dan di Cina itu, di Cina ini biasanya kayak gini ya, itu lepas. Ada ini tralisnya ini buat biar gak ada binatang yang kecil-kecil bisa masuk kayak gini kan. Jadi ada 2 lapis, satu, terus lapisan keduanya jendela kacanya langsung ini agak lepas. Terus yang terakhir itu tralis besi. Tralis besinya ini nggak bisa dibuka ya. Jadi udah. Tapi apa bagi mereka sendiri itu tetap menjaga privasi mereka itu kayak bener-bener penting gitu kan. Makanya kalau di Indonesia kan Cindo-Cindo kan beda banget. Kalau kalian mungkin perhatiin rumah Cindo dan rumah Jawa tuh kadang-kadang beda. Kalau rumah-rumah Cindo kan biasanya rata-rata banyak di teralis-teralis tuh. Kayak di Jakarta atau mungkin di Semarang atau Surabaya aku sering lihat rumah-rumah Cindo gitu kan, yang Cina-Cina peranakan itu ya rumahnya kebanyakan di teralis-teralis kayak gitu. Itu memang sudah tradisi mereka.
udah unik banget gitu. Kesannya tuh udah paling khas, ciri khasnya. Gimana kalau kalian sendiri? Kalau aku sendiri tuh suka banget ornamen China ya. Kalau misalkan aku punya rezeki bisa bangun rumah tuh, aku juga pengen bikin ornamen peranakan. Kayak mungkin kan kalau di Jawa itu ada ciri khas kayak ukir-ukiran Jepara kayak gitu, rumahnya yang di depan pintu kayak gitu loh. Ada juga yang mungkin bikin hiasan-hiasan gitulah, cantik-cantik. Nah, jadi itu sekian untuk berapa hal yang mungkin aku bisa sedikit bandingin di kota dan di desa. Kalau misalkan ada pengen berbandingan hidup aku kayak gimana lagi, kalian bantu komen apa ya kira-kira ide yang aku harus bahas gitu kan. Ini kan aku baru sedikit, mungkin ada banyak banget yang pengen aku ceritain. Cuman bagilah kalian komen-komen sedikit kira-kira apa yang perlu aku bahas di sini, perbedaannya di kota dan di desa. Di kota aku ya, karena kan setiap kota China itu kan luas. Pastinya setiap kota itu beda-beda gitu. Sama kayak di Indonesia ada Jawa, Sumatera, Kalimantan itu pasti punya ciri khas beda-beda kayak gitu ya. Buat sharing-sharing aja, buat kalian sedikit ngerti gitu. Mungkin di kota Lu'an, provinsi Anhui, tempatnya Jia itu kayak gimana gitu kan, ya nggak?